Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilang Wahyu Setiautomo, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya dari kelas C. Di video kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang seru banget buat kamu yang suka menulis, bikin konten, atau bercerita, yaitu definisi dari konsep dasar creative writing. Bagian pertama, jadi gini, creative writing atau penulisan kreatif itu sederhananya adalah cara menulis yang menonjolkan imajinasi, ekspresi, dan keaslian ide. Kalau tulisan akademik biasanya fokus pada data dan logika, maka tulisan kreatif fokus pada rasa dan makna. Menurut Harper 2019, creative writing adalah proses menemukan ide, pengalaman, dan manusia melalui tulisan yang orisinil. Bentuknya bisa banyak banget, misalnya seperti cerpen, novel, puisi, naskah film, ataupun drama. Intinya, creative writing itu adalah perpaduan antara teknik menulis dan kebebasan berekspresi. Kita bebas berimajinasi, tapi tetap butuh struktur biar pesannya nyampe dan berkesan. Bagian 2 ini studi kasus atau pengalaman pribadi aku. Sekarang aku mau cerita sedikit pengalaman pribadi aku. Karena aku sedang bekerja sebagai barista, setiap hari aku selalu ketemu banyak orang dengan cerita yang berbeda-beda. Kadang ada pelanggan yang datang dengan wajah lelah, tapi berubah cerah setelah ngobrol sebentar sambil menunggu kopinya. Atau ada yang datang tiap hari, jam yang sama, seolah punya ritual kecil dalam hidupnya. Nah, dari situ aku mulai nulis nih, catatan kecil tentang hal-hal yang aku lihat dan rasakan di kafe. Awalnya cuma buat iseng kayak diary singkat gitu. Ternyata dari sana aku bisa bikin naskah cerita pendek tentang seorang barista yang menemukan makna arti dari secangkir kopi. Momen itu bikin aku sadar bahwa creative writing itu bisa muncul dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Kuncinya satu, kita harus peka dan mengamati. Sekarang aku lagi dalam proses mengembangin cerita itu menjadi video pendek yang aku gabungin narasi, monolog, dan visual storytelling. Di bagian 3 ini, kalau kita lihat dari sisi ilmu komunikasi, creative writing ini punya peran besar banget dalam membangun meaning atau makna pesan. Tulisan yang kreatif bisa bikin pembaca atau audiens merasa terhubung secara emosional. Misalnya dalam iklan, film pendek, atau kampanye sosial. Semua itu pakai teknik creative writing buat membangun narasi yang kuat dan menyentuh hati. Menurut Robert and Jacob, kekuatan utama dari creative writing itu ada di storytelling, cara kita bercerita, emosional, simbol, dan pesan yang relevan pembaca. Dan pengalamanku tadi, aku belajar kalau menulis creative writing itu bukan tentang kata yang indah, melainkan bagaimana kita membaca, ikut merasakan apa yang kita rasakan. Creative writing itu kayak kopi, setiap penulis punya cara nyudunya sendiri, rasanya bisa beda, tapi tetap punya aroma yang sangat khas. So, di closing ini, jadi aku bisa simpulkan kalau creative writing seni menulis yang berlandaskan imajinasi, ekspresi, dan keaslian ide. Jadi bisa ditetapkan di banyak bidang dari sastra maupun sampai digital. Dan setiap orang punya potensi untuk menulis kreatif asal mau mencoba dan berani mengekspresikan diri. Saya sendiri masih terus belajar menulis dan berkarya lewat pendekatan creative writing supaya bisa menghasilkan karya yang bukan cuma informatif tapi juga punya rasa. So, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga pembahasan tadi bisa menginspirasi kamu buat menulis versi kreatifmu sendiri. So, sampai jumpa di video berikutnya. Daftar pustakanya Harper R 2019, Creative Writing A Practical Guide, London, Routledge. Kedua, Robert P. and Jacob L 2020, Storytelling and Creative Expression, New York Oxford University Press. Yang ketiga, Perrin L 2018, Literature, Structure, Science and Sense, Boston, Changes and Learning.